Terminal 3 ya. Saya ulangi, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ya, jangan sampai salah terminal nih. Kalau misalnya Terminal 2 nanti repot ya. Terminal 3 Soekarno-Hatta ya, nanti ambil row C di depan restoran Marugame Udon. Sampai belibet tuh. Marugame Udon ya, hari Selasa 20 Januari. Artinya minggu depan ya Bapak Ibu ya. Insya Allah minggu depan, waktunya jam 1 siang. Ya, nah saya sebagai tour leader Muhammad Ilham Fauzi dan juga penanggung jawab Pak Miftah ya. Nah, penerbangannya Bapak Ibu ya, berikut bisa dilihat 20 Januari insya Allah kita akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Dubai. Kok ke Dubai dulu Mas? Iya betul, karena kita menggunakan maskapai Emirates, itu maskapai yang besar, pesawatnya juga nyaman sekali Bapak Ibu. Itu home base-nya itu ada di Dubai, makanya semua rute di seluruh dunia ini kalau pakai Emirates pasti akan transit dulu di Dubai, seperti itu. Kita akan berangkat insya Allah jam 5.45 ya. Sholatnya di mana Mas? Sholat maghribnya insya Allah kita bakalan di pesawat ya. Gitu. Akan menjalani perjalanan selama 8 jam. 8 jam itu cukup panjang ya di pesawat. Jadi Bapak Ibu boleh bawa jaketnya nanti. Untuk bagasinya per orang itu bagasi koper. Ya, koper bagasi itu 25 kilo Bapak Ibu. Kemudian untuk koper kabinnya itu 7 kilogram ya per jamaah. Kemudian kita akan transit di Dubai tanggal 21 Januari. Ini udah pindah hari nih Bapak Ibu. Kita sampai jam 00.15 alias jam 12 malam. Jadi kita akan berangkat jam 5 sore, jam 5.45 sampai sampai di sana, sorry, sampai di sana jam 11 malam. Kemudian kita berangkat lagi menuju Jeddah ya, dari Dubai ke Jeddah itu jam 00.15. Perjalanan selama 3 jam yang insya Allah nanti ketika kita landing di Dubai, itu kita akan langsung mobilisasi menuju keberangkatan berikutnya. Karena kita cuma punya waktu 1 jam 15 menit ya untuk mobilisasi. Jadi kita perlu langsung ke gate keberangkatan berikutnya. Kemudian nanti akan eh, sampai tanggal 28 Januari kita sholat ibadah di Mekah, di Madinah ya, kurang lebih selama 7 hari. Baru kita akan terbang lagi menuju Istanbul melalui transit di Dubai. Jadi sebelum kita ke Istanbul, kita akan transit dulu ke Dubai. Dari Dubai baru kita ke Bandara Istanbul. Begitupun ketika kita pulang tanggal 2 Februari ya. Kita dari Istanbul akan transit di Dubai. Kemudian baru kita ke Jakarta. Seperti itu. Insya Allah kita sampai dengan selamat. Dengan ibadah yang sudah mabrur, makbul, amin. Tanggal 3 Februari sampai di Indonesia dengan selamat. Boleh diturunin Mbak Putri? Untuk slide-nya boleh diturunin. Oke, nah ini dia. Informasi penting ya Bapak Ibu, untuk paspor merupakan identitas diri, jadi jangan sampai hilang, jangan sampai lupa naro, jadi silahkan simpan sebaik-baiknya. Paspor minimal masih berlaku selama 6 bulan saat keberangkatan. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan karena kecelakaan atau kelalaian peserta, maka biaya yang timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing. Buku kuning vaksin ya, jangan lupa juga buku kuning vaksin meningitis dan polio. Merujuk pada surat edaran General Authority Aviation Kerajaan Arab Saudi bahwa menyatakan kalau Bapak Ibu yang ingin pergi ke Arab Saudi dengan tujuan umroh atau haji, maka salah satu persyaratannya jamaah harus dipenuhi yaitu vaksin meningitis atau vaksin polio ya. Silakan Bapak Ibu dicek kembali ya. Vaksin meningitisnya yang diberikan 14 hari sebelum kedatangan di Kerajaan Arab Saudi atau dan tidak lebih dari 3 tahun masa berlakunya seperti itu. Kemudian vaksin polio juga wajib ya bagi jamaah umroh dan haji dapat diberikan minimal 4 minggu sebelum keberangkatan. Kemudian soal ketepatan waktu. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu karena kita berangkat menjadi sebuah grup ya atau acaranya bukan acara keluarga saja tapi acara banyak orang, maka ya jika dari salah satu atau beberapa orang mengalami keterlambatan, akhirnya akibatnya tidak lancar acara tur, yang akan dirugikan bukan hanya dirinya saja, tapi semua peserta tur yang lainnya. Jadi ketepatan waktu sangat-sangat harus kita perhatikan ya. Maka kerjasama yang baik antara seluruh peserta tur dengan tour leader
yaitu saya, sangat diharapkan demi kesuksesan perjalanan ya Bapak Ibu ya. Untuk yang Bapak Ibu, nah untuk ke bawah lagi, oke, makanan. Nah, ini makanan Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang mau bekal ya, ini sangat-sangat disarankan Bapak Ibu ya. Makanan agar tetap menjaga selera, apalagi cuacanya lagi dingin-dinginnya Bapak Ibu ya. Jadi harus menjaga imun tubuh nih salah satunya makan ya. Jangan sampai kita nggak nafsu makan gara-gara makanannya kurang cocok. Tapi tenang aja untuk Mekah Madinah insya Allah makanannya makanan Indonesia banget Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Paling yang harus diperhatikan nanti ketika di Turki ya. Nah itu makanannya kita harus menyesuaikan dengan makanan-makanan Turki di sana. Bapak Ibu bisa nanti membawa makanan dari Indonesia misalnya rendang, tempe orek, sambal, atau makanan khas Indonesia lainnya. Tapi sangat disarankan untuk membawa makanan yang memang sudah ada BPOM-nya. Jadi nanti kalau misalnya petugas mau ngecek tuh ada izinnya, ada izin edarnya. Takutnya nanti disita kalau nggak ada keterangan BPOM atau tidak ada keterangan berbahasa Inggrisnya. Seperti itu. Kemudian perlengkapan penting untuk kenyamanan perjalanan, kami anjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sepatu kets atau sepatu olahraga dan sandalnya juga jangan yang tinggi-tinggi ya Bapak Ibu ya. Dianjurkan juga untuk membawa jaket berbahan nyaman, payung lipat, jas hujan ya sekali pakai bila perlu, peci topi itu wajib, kacamata hitam juga boleh. Kemudian perlengkapan yang sudah didapat dari travel ya seperti batik seragam, syal, tas serut, dan buku panduan lainnya silahkan dibawa wajib ya. Kemudian untuk pakaian sendiri saat ini kita lagi ada di musim puncaknya musim dingin Bapak Ibu ya. Jadi silahkan untuk keperluan ibadah umrohnya atau keperluan wisata di Turki silahkan bawa jaket yang tebal ya. Kemudian untuk bagi jamaah perempuan silakan baju gamis, mukena, sarung tangan khusus untuk umroh ya, jangan lupa dibawa. Untuk laki-laki bawa kain ihram, insya Allah nanti dikasih juga ya. Ikat pinggang, kemudian untuk kain ihramnya bisa baju koko, sarung dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya di PDF berikutnya ya. Kemudian untuk di Turki, Bapak Ibu, kalau misalnya memang eh, nggak kuat dingin bisa bawa long john ya. Long john itu pakaian hangat Bapak Ibu ya. Jadi pakaian dalam agar tubuh kita lebih hangat. Atau misalnya bawa sarung tangan. Nah, sarung tangannya yang tebal jangan yang tipis ya. Karena akan dingin sekali dan anginnya kencang. Jadi silahkan dipersiapkan dari sekarang. Oke. Oke, boleh ke bawah lagi Mbak. Mbak Put. Boleh ke bawah lagi? Nah, oke. Kemudian ini penting juga Bapak Ibu, suplemen dan obat-obatan ya. Biasanya rombongan itu Mekah Madinah masih aman Bapak Ibu ya, tapi ketika sudah di Turki itu banyak yang batuk ya, banyak yang radang itu karena biasanya tidak bisa mengontrol nafsu makan, pengen beli es krim, pengen beli apa gitu ya, semuanya dimakan sampai lupa dengan kesehatannya. Nah, makanya jangan lupa untuk bawa suplemen dan obat-obatan ya. Sangat-sangat dianjurkan sekali suplemen untuk memperkuat imun tubuh. Mulai dari sekarang dikonsumsinya, bukan pas lagi berangkat ya. Mulai dari sekarang ya, misalnya vitamin C 1000 atau vitamin lainnya, mulai dari sekarang dikonsumsi. Kemudian obat-obatan pribadi ini sangat-sangat dianjurkan ya. Kayak paracetamol, kemudian obat radang, obat, kemudian antibiotik lainnya, atau obat alergi mungkin barangkali ada jamaah yang mempunyai alergi dingin atau alergi hal yang lainnya silakan untuk dibawa dengan referensi masing-masing ya. Boleh ke bawah lagi, Mbak. Oke, nah untuk barang bawaannya ya Bapak Ibu ya, untuk berat koper di dalam pesawat atau yang dibawa ke atas pesawat itu tidak boleh melebihi 7 kilogram ya, atau koper cabinnya. Dan untuk check-in atau koper bagasi itu 25 kilo ya per jamaah. Insya Allah untuk Jakarta Jeddah, kemudian Jeddah Istanbul semuanya sama 25 kilogram, tidak ada perubahan apapun ya. Kemudian untuk eh, tidak membawa alat elektronik di dalam koper bagasi. Power bank jangan disimpan di bagasi ya Bapak Ibu ya, tapi dimasukin ke dalam tas pribadi aja supaya nggak lupa ya. Kemudian tongsis payung nih, masuknya ke dalam mana? Ke bagasi ya, untuk tongsis dan payung masuknya ke dalam bagasi. Takutnya nanti disita ya. Oke, boleh ke bawah lagi.
Oke, ke bawah lagi Mbak. Oke, dah cukup. Kemudian untuk take bagasi atau take koper nanti insya Allah sudah disediakan ya Bapak Ibu ya oleh pihak travel. Jadi nanti koper Bapak Ibu akan diberikan tag, kemudian diberikan stiker ya barang bawaan misalnya tas atau tas jinjing atau mungkin bukan koper bentukannya ya. Itu nanti akan ditempelin stiker supaya tidak tertukar dengan yang lain dan mudah dikenali oleh tim handling di bandara. Insya Allah nanti disediakan ya, jadi nggak usah khawatir. Kemudian tidak usah membawa pakaian yang terlalu berlebihan ya supaya Bapak Ibu masih bisa masukin oleh-oleh nantinya insya Allah ya. Terus bawa sepatu yang enak dipakai, disarankan sepatu olahraga ya, jangan pakai sepatu kulit yang keras, jangan ya. Karena takutnya malah kakinya jadi sakit ya, karena kita pengen ibadah yang nyaman. Untuk mengantisipasi turunnya hujan, Bapak Ibu bisa bawa payung lipat aja ya. Hujan salju bisa jadi nanti di sana. Dan info-info kemarin juga di Madinah sempat hujan juga Bapak Ibu, jadi tidak ada salahnya untuk bawa payung lipat ya. Kemudian untuk waktu kepulangan kembali ke tanah air, usahakan tidak membawa titipan apabila tidak tahu isinya ya, untuk mencegah kesulitan ketika kita sampai ke Indonesia lagi, kemudian dicek sama pihak-pihak cukai, takutnya ada kesulitan segala macam ya kalau tidak tahu isinya gitu ya. Kemudian selama di dalam bus Bapak Ibu, insya Allah kita akan menggunakan private bus ya selama di Arab Saudi dan juga Turki. Nanti ketika di bus masing-masing silahkan menjaga keamanan barang bawaannya masing-masing. Jangan tinggalkan barang-barang berharga seperti apa paspor, kamera, uang dan lain-lain sembarangan. Kemudian para peserta tidak berkenankan untuk merokok di dalam bus, makan juga. Kalau makan insya Allah nanti nggak apa-apa ya, kita nanti akan dikondisikan. Kemudian harap peserta juga menjaga kebersihan selama di dalam bus ya. Tidak bawa duren gitu ya, kita buka takutnya nanti busnya jadi bau duren semua. Oke, kemudian untuk akomodasi kunci kamar, insya Allah nanti pembagian kunci kamarnya akan saya bagikan ketika kita sudah mau check-in hotel. Mau itu di Madinah, di Mekah, di Turki, nanti saya yang akan membagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian Bapak Ibu setelah check out hotel, nanti silakan dikumpulkan kembali kepada tour leader. Ya, nanti ini akan saya follow up terus, akan saya ingetin terus selama perjalanan ya. Dan tidak disarankan juga untuk membawa ini ya, membawa peralatan hotel, handuk, peralatan mandi yang ada di hotel kemudian dibawa pulang gitu ya. Tidak diperkenankan untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan tour leader dan pihak hotelnya. Kemudian untuk waktu check-in, insya Allah waktu check-in itu biasanya dari jam 3 sore ya sampai seterusnya. Jadi kita akan check-in hotel itu di jam 3 sore sampai seterusnya ya, tergantung kondisi lapangan seperti apa nantinya. Kemudian diharapkan untuk kesabaran para peserta ketika check-in ya, karena kita nggak tahu nih kondisi nanti ketika mau check-in itu seperti apa di hotelnya. Kemudian untuk check-out sendiri biasanya antara pukul 10 pagi sampai 11 siang ya. Kemudian kalau ada tagihan pribadi, misalnya di hotel pesan pribadi gitu ya ke pihak hotel, pesan makanan kah atau laundry segala macam, silakan untuk ditunaikan terlebih dahulu pembayarannya di resepsionis hotel ya. Seperti itu. Oke, boleh ke bawah lagi, Mbak. Oke, ini waktu, cuaca, dan mata uang Bapak Ibu ya. Untuk perbedaan Saudi dan Turki itu sama ya Bapak Ibu ya, 4 jam lebih lambat atau lebih awal. Jadi kalau misalnya sekarang ini jam 4 ya, di sana jam 12 siang. Jadi 4 jam lebih awal ya. Untuk suhu sendiri, nah ini suhu karena kita umroh di waktu atau musim dingin, jadi suhunya itu sangat rendah Bapak Ibu ya. Mulai dari -4 yang nanti kita rasakan di Kapadokia sampai juga di 30 derajat Celcius ketika kita di Mekah. Nah, tadi saya kontak-kontakan juga sama teman yang di Madinah, itu subuhnya bisa sampai 5 derajat Celcius Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk bawa perlengkapan jaket yang tebal ya. Jangan sampai kita masuk angin ya. Jadi kita bawa perlengkapan dari Indonesia dari sekarang kita persiapkan. Untuk mata uang sendiri Bapak Ibu ya, mata uangnya itu kita menggunakan rial ya. Dan 1 rial itu atau biasanya disebut 1 SAR gitu ya. Kadang rial, kadang SAR. SAR itu Saudi Arabia Real ya. 1 SAR itu kurang lebih 4.000
rupiah Suaranya agak putus-putus Mas Ilham. ya, 1.100 rupiah. Lah, dikonversi Ibu, iya, Halo Mas Ilham, suaranya putus-putus. nah, Mbak. Iya, suaranya putus-putus ya Mas ya. Saya Halo. jelas kah? Oke, lanjut Mas. Tadi sedikit putus-putus. Boleh lanjut Mas, silahkan. Halo, saya ganti dulu ya. Sekarang aman nggak? Halo? Oke Mas, aman. Halo Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Halo, halo. Oke, Suara siap. saya Udah mulai jelas lumayan. nggak sekarang? Oke, udah jelas. Oke, oke. Maaf ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk mata uang itu pakai real atau lira ya. Untuk real itu di Arab Saudi, insya Allah kita pakai satu realnya 4.600 Bapak Ibu ya. Dan untuk lira sendiri di Turki itu sekitar 400 rupiah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen bawa dari Indonesia boleh, silakan ke Money Changer. Atau mau narik tunai di negara tujuan di Arab Saudi, di Turki juga bisa ya. Asalkan punya kartu ATM dengan logo Visa ya. Visa atau Mastercard bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa tarik tunai di ATM setempat ya, itu bisa. Nanti akan kena cas kurang lebih 20.000 sampai 25.000 sekali tarik tunai. Nah, dengan catatan Bapak Ibu nih yang pengen naik balon udara atau jeep nanti di Turki itu harus membawa uang tunai dolar ya. Karena di sana pembayarannya menggunakan dolar. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu nggak sempat tarik dolar di Indonesia, insya Allah nanti akan di provide ya, akan disediakan oleh tour guide setempat untuk mengunjungi ATM dengan mata uang dolar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kartu ATM-nya belum ada logo Visa atau hanya logo GPN saja, itu tidak bisa tarik tunai di Arab Saudi maupun di Turki. Jadi harus ada logo Visa atau Mastercard, Maestro ya, Cirrus atau American Express itu bisa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Oke, untuk jadwal sholat seperti ini kurang lebih ya. Nanti kita insya Allah subuhnya jam 6 kurang 15 menit ya Bapak Ibu ketika di Arab Saudi. Kemudian untuk isyaknya di sekitar setengah 8. Jadi kita punya banyak waktu untuk istirahat malamnya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nanti untuk jam sholat aku akan saya share juga setiap hari di grup ya. Jadi tidak perlu khawatir. Dan Bapak Ibu nanti bisa cek juga ya untuk jadwal sholat di aplikasinya masing-masing atau di internet juga bisa ya. Kemudian untuk komunikasi, Bapak Ibu nanti siapkan saja untuk semua provider komunikasi itu biasanya menyediakan paket roaming. Paket roaming ini adalah paket yang bisa kita gunakan di luar negeri selain di Indonesia. Jadi nanti bisa beli paketnya masing-masing di providernya masing-masing. Kalau misalnya masih bingung, boleh minta tolong bantuan anaknya, boleh, atau yang ngerti. Atau misalnya masih bingung, bisa nanti ketika di bandara saya coba bantu ya. Seperti itu. Boleh ke bawah lagi, Mbak? Terus, terus. Nah, untuk adapter listrik Bapak Ibu ya wajib bawa ya. Untuk di Arab Saudi itu sedikit berbeda dengan di Indonesia colokannya. Jadi colokannya itu yang colokan 3 biasanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngecas ya, jangan lupa bawa adaptor listriknya supaya bisa ngecas ya. Mau ngecas HP, power bank silakan ya. Untuk di Turki sendiri ada yang colokannya 3, ada yang colokannya 2 juga, tergantung hotelnya nanti ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sangat-sangat dianjurkan untuk membawa adaptor listrik ya, Bapak Ibu ya, silakan disiapkan. Kemudian catatan nih hati-hati selama perjalanan, berhati-hatilah terhadap copet, maling dan penodong.
Lalu lintas terutama pada saat menyeberang jalan hati-hati ya, karena kita di negara orang. Jangan tinggalkan barang-barang di luar pengawasan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi dan kita harus juga aware atau menaruh perhatian kepada orang asing yang menawarkan sesuatu ya. Jangan jangan karena orang Indonesia ini someah gitu ya. Orang-orang Indonesia ini ramah-ramah. Jadi jangan terlalu ramah kepada orang yang nggak kita kenal ya, karena kita nggak tahu dia mau niatnya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke daftar perlengkapan Bapak Ibu ya. Oh iya, untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom chat nanti insya Allah saya jawab setelah penjelasan ini selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan yang mau bertanya di kolom chat boleh juga ya, biar langsung dijawab nantinya. Oke, ini daftar perlengkapan umroh plus Turki musim dingin, Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan menerima koper 26 inch dari Travel, batik identitas, shawl, tas selempang, buku doa, kain ihram atau bergo. Nah, ini wajib dibawa semuanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian perlengkapan yang masuk dalam koper 26 inch itu bisa perlengkapan mandi, handuk kecil. Nah, untuk handuk kecil Bapak Ibu ini wajib bawa ya. Karena kita nggak tahu nanti kondisi ketika sedang check-in hotel itu bisa jadi handuknya mungkin ada yang kurang atau misalnya ada yang mau minta lebih gitu ya. Dan jadi disarankan sekali untuk membawa handuk kecil, nggak usah yang besar-besar ya, cukup untuk Bapak Ibu lap-lap aja gitu ya. Jadi nanti insya Allah untuk handuknya Bapak Ibu bisa membawa masing-masing supaya lebih nyaman nantinya ya. Kemudian obat-obatan pribadi ini penting banget. Sajadah kecil silakan bawa, barangkali Bapak Ibu nggak kebagian di dalam masjid gitu ya, di dalam pelataran kita kebagiannya, jadi nggak usah khawatir soal sholatnya. Kemudian sandal jepit atau sepatu ya, makanan pribadi bila diperlukan, masker, hand sanitizer, kacamata hitam, payung kecil, hanger baju, sisir, gunting cukur kecil ya. Gunting cukur kecil ini nanti insya Allah dipakai ketika tahalul atau proses terakhir dalam umroh kita. Jadi potong rambut nanti ya bisa menggunakan gunting kecil yang sudah kita bawa dari Indonesia. Kemudian pelembab kulit seperti Vaseline, aloe vera, dan lain-lain. Nah, pelembab kulit ini sebenarnya sangat dianjurkan karena dinginnya di sana itu dingin kering, Bapak Ibu. Jadi bisa jadi kulit kita kering-kering juga ya. Jadi silakan bawa pelembab kulit dan juga pelembab bibir ya. Pelembab bibir itu ada juga Vaseline juga ada atau merek lain juga ada supaya bibirnya nggak pecah-pecah gitu ya. Kemudian perlengkapan musim dinginnya yaitu jaket musim dingin ya, jaket yang tebal boleh, long john ya, baju hangat bisa juga, sarung tangan yang hangat ya Bapak Ibu, penutup telinga juga boleh. Kemudian kaos kaki yang tebal Bapak Ibu ya, sepatu boots jika diperlukan, obat-obatan seperti paracetamol, vitamin C, obat batuk pilek, obat radang, dan lain-lain. Silakan disiapkan. Keperluan khusus wanita, 2 set baju ihram berwarna hitam dan putih, tidak ketat dan tidak transparan. 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid, tidak ketat dan tidak transparan, pakaian tidur, manset, kerudung besar, kaos kaki untuk pakaian ihram, mukena dan bergo panjang, pembalut secukupnya untuk antisipasi, keperluan khusus pria 4 sampai 5 set pakaian harian ke masjid, baju koko dan celana kain. Kain ihram minimal 1 set ya, pakaian tidur, sandal jepit atau gunung, tidak terlihat tumit dan mata kakinya ya untuk dipakai selama ihram atau umroh. Oke. Kemudian untuk perlengkapan koper 20 inch-nya atau koper cabin-nya, Bapak Ibu bisa masukin 1 set baju ganti, Al-Quran, buku doa tasbih, buku catatan, cemilan selama di penerbangan atau bandara, botol minum jika diperlukan, bantal leher supaya nyaman ya. Kemudian power bank masukinnya ke sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam cabin atau di atas pesawat itu cairan yang melebihi 100 mili gitu ya. Misalnya sabun cair, parfum, body lotion, dan lain-lain. Mas, gimana kalau misalnya body lotion saya itu botolnya 100 tapi isinya udah setengah, Mas? Nggak apa-apa kalau itu ya. Jadi bukan jadi per botolnya itu isinya harus kurang dari 100 mili. Kemudian benda-benda tajam nih kayak gunting kuku, alat cukur ya, pisau lipat dan lain-lain itu wajib di bagasi, nggak boleh ada di kabin. Catatan penting, membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat. Karena kita di pesawat hampir 8 jam lebih ya Bapak Ibu dan itu ada AC-nya juga. Jadi yang biasanya mungkin udara panas di daerahnya, biar nggak kaget juga badan nggak masuk angin ya, bisa bawa jaket ya dan kaos kaki. Kemudian power bank harap dimasukkan di tas kecil yang dibawa jamaah itu sendiri.
Bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan ya. Kemudian maksimal berat koper besar 25 kilogram. Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung jamaah masing-masing. Disarankan Bapak Ibu juga bawa gembok kecil untuk koper bagasi ya. Apabila Bapak Ibu suka lupa misalnya nih kode kopernya berapa ya. Biar nggak lupa pakai gembok kecil juga boleh ya. Kemudian tidak disarankan koper tidak dicoret-coret ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanda pengenal koper dan tas sudah disediakan oleh travel. Kemudian obat-obatan khusus yang dibutuhkan jamaah itu sendiri harap untuk dibawa. Nah, untuk obat-obatan ini Bapak Ibu kalau misalnya ada obat yang resep khusus dari dokter misalnya ya, minta sama dokternya dan terjemahkan menggunakan bahasa Inggris agar nanti kalau misalnya sewaktu-waktu Bapak Ibu pengen beli di apotek setempat itu gampang untuk kasihinnya. Jadi tinggal kasihin resepnya aja dalam bahasa Inggris. Nanti insya Allah apoteknya akan ngasih obat sesuai atau yang sama seperti itu. Jadwal pemakaian seragam nanti insya Allah akan diberi info selanjutnya ya. Tapi untuk Bapak Ibu, untuk nanti keberangkatan itu kita pakai batik semuanya ya Bapak Ibu ya. Untuk keberangkatan dan juga kepulangan, insya Allah kita akan pakai batik travel agar seragam ya Bapak Ibu ya. Kemudian cek kembali barang bawaan jamaah sebelum keberangkatan. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke runtunan acara atau kegiatan ketika kita berangkat umroh plus Turki ya. Ini tadi sudah saya jelaskan untuk detail penerbangan ya. Jadi di dalam penerbangan yang nanti kita uh, lalui itu ada kode-kodenya Bapak Ibu ya. Jadi kode inilah yang harus dihafal oleh Bapak Ibu. Misalnya 20 Januari itu kita ada penerbangan dari Cengkareng atau CGK ke Dubai ya, itu kodenya EK357. Nah, kode inilah yang Bapak Ibu harus hafal ya atau misalnya pengen difoto atau dicatat aja. Supaya nanti ketika transit Bapak Ibu bisa membaca informasi sendiri juga. Jadi nggak akan lupa, nggak akan hilang gitu ya, nggak akan salah pesawat gitu ya. Nanti kode-kode ini saya juga akan share selalu di grup ya, akan selalu ingatkan. Untuk meeting point sama ya, Selasa 20 Januari jam 1 siang. Tour leadernya saya juga. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 1 ya. Untuk hari Selasa, insya Allah kita akan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta ya, bukan Bandara Halim ya. Bandara Soekarno-Hatta, areanya area depan restoran Marugame Udon. Pukul 1 siang ya. Untuk briefing, doa bersama, serta ini pembayaran tip guide insya Allah sudah semuanya ya Bapak Ibu ya. Setelah bagasi clear, ya, setelah dicek-in bagasi, nanti peserta akan menuju gate keberangkatan dengan rute CGK Dubai jam 5 sore. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ini saya sarankan untuk sholatnya di jama aja ya. Untuk zuhur dan asarnya di jama aja supaya kita bisa briefing lancar, tidak ada yang tertinggal briefing segala macam ya. Jadi saya sarankan untuk di jama di zuhurnya seperti itu. Kemudian hari Rabunya ketika kita sudah terbang, insya Allah kita akan sampai di Bandara Dubai ya pukul 1 malam ya pukul 12 malam. Lanjut ke Bandara Jeddah. Setiba di Jeddah, insya Allah akan dijemput oleh private bus ya Bapak Ibu, lalu menuju Madinah. Setibanya di Madinah, kita nggak langsung ke hotel Bapak Ibu, tapi kita akan city tour dulu nih, city tour di kota Madinah ya. Kemudian kita akan mengunjungi kebun kurma, Masjid Kuba, Jabal Uhud ya. Nanti setelah itu semua selesai, baru kita akan check-in di hotel dan beristirahat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, saya boleh ganti baju nggak? Karena dari perjalanan gitu ya, saya pengen ganti baju nih sebelum city tour. Boleh-boleh aja. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu kalau mau ganti baju itu sebelum landing di Jeddah ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau, silakan di atas pesawat itu lebih paling nyaman ganti di situ. Jadi tidak ada yang saling menunggu gitu ya. Nanti di dalam perjalanan ke Madinah, insya Allah kita akan berhenti sekali di rest area gitu ya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah gitu ya. Kemudian setelah kita sudah check-in hotel, hari berikutnya kita akan ziarah Masjid Nabawi ya Bapak Ibu ya. Kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat seperti Makam Baki, Masjid Abu Bakar, Masjid Humama. Nanti juga akan dijelaskan oleh Ustadz di sana ya. Kemudian untuk terkait jadwal raudhoh, Bapak Ibu kita adalah jadwal grup ya.
Raudhah Group bersifat tentatif. Apalagi sekarang ini puncak-puncaknya jamaah yang hadir di Masjid Nabawi ya. Jadi kita insya Allah selalu berdoa, selalu berikhtiar dengan maksimal mungkin. Makanya saya sangat-sangat mengajak Bapak Ibu untuk selalu berdoa, selalu meminta sama Allah, ya Allah, semoga kita mendapatkan jadwal untuk masuk raudhah ya. Jangan berhenti berdoa Bapak Ibu ya, karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan. Oke. Kemudian informasi update tentang raudhah nanti akan di-update di grup WA ya, insya Allah. Kemudian hari berikutnya, hari Jumat, itu ada free time Bapak Ibu ya. Alias hari bebas, tidak ada jadwal dari travel. Jadi Bapak Ibu silahkan mau explore di Masjid Nabawi, pengen ngunjungin museum Nabi Muhammad, pengen juga mau nyobain es krim viral misalnya, atau apapun itu silahkan ya. Asalkan Bapak Ibu nanti jangan lupa berkabar ya, berkabar sama saya. Barangkali saya bisa bantu, saya bisa arahkan jalannya, atau misalnya pengen beli oleh-oleh nih Mas, pengen kemana? Silahkan nanti tanya aja di grup ya. Terus nanti insya Allah kita juga akan mengadakan tahajud bersama Bapak Ibu. Tahajud bersama plus nanti kita akan lanjut kajian subuh di pelataran Masjid Nabawi. Ya insya Allah kita akan infokan, kita akan atur nanti ketika sudah sampai di Madinah. Besoknya hari Sabtu, insya Allah kita akan langsung check out Hotel Madinah. Nah, biasanya ini persiapan packing-packing nih. Hari kemarin malamnya kita packing, jadi paginya kita langsung check out. Nanti untuk koper segala macam, insya Allah akan dibantu ya. Bapak Ibu tinggal taruh di depan kamar hotel aja. Insya Allah nanti akan di handling oleh tim AM Tour ya, gitu. Kemudian kita sudah berpakaian ihram ya, bagi ibu bapak nanti setelah check out hotel, ya kita akan langsung berpakaian ihram dan menuju Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot untuk umroh. Jadi kita sudah masuk ke rangkaian umroh nih. Ya, peserta menuju Mekah menggunakan private bus lagi. Setibanya di Mekah, jamaah check-in hotel dan bersiap melanjutkan serangkaian rukun umroh berikutnya, yaitu tawaf, sa'i, dan tahalul di Masjidil Haram. Ini biasanya terjadi kita umrohnya itu di waktu malam hari supaya nggak terlalu panas dan juga insya Allah Bapak Ibu akan lebih nikmat umrohnya. Seperti itu. Untuk besoknya Bapak Ibu itu free time ya. Hari Minggu 25 Januari itu Bapak Ibu silakan ya yang mau ibadah zikir, sholat lebih banyak di Masjidil Haram karena pahalanya 100.000 kali lipat lebih baik ya. Silakan manfaatkan waktu bebasnya untuk memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran ya. Kemudian hari berikutnya, hari Senin, ya, insya Allah kita akan ziarah seputaran kota Mekah. Kota Mekah ini meliputi ada Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namirah, Musdalifah, Mina, Jamarot, dilanjutkan peserta mengambil mikot ya. Mikot untuk melaksanakan umroh kedua. Nah, umroh kedua ini biasanya dilakukan untuk badal umroh. Ya, bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin badal keluarganya, ini ada waktunya yang disediakan, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu free time lagi ya, besoknya hari Selasa tanggal 27 Januari itu Bapak Ibu silakan free time, waktunya istirahat, waktunya Bapak Ibu untuk memperbanyak ibadah ya. Di ibadah di Masjidil Haram, di musola hotel. Di musola hotel juga insya Allah pahalanya sama ya Bapak Ibu ya, karena sholat berjamaah juga bareng imam di Masjidil Haram. Masya Allah ya. Kemudian hari berikutnya, hari Rabu, Bapak Ibu akan persiapan check out hotel dari Mekah ya, kemudian diantar menuju Bandara Jeddah. Ya, kita akan menuju Bandara Jeddah, kemudian kita akan terbang menuju Istanbul dengan transit dulu di Dubai. Jadi seperti biasa rute kita bakalan transit lagi Bapak Ibu dari Jeddah ke Dubai. Ya, jam 11 siang kita pergi, insya Allah sampai di Istanbul atau Turki itu jam 9 malam, jam 10 malam ya. Setelah itu kita akan menuju ke hotel untuk check-in hotel dan beristirahat. Seperti itu. Insya Allah kita akan menginap di Hotel Wanda Vista Istanbul atau Setaraf ya. Dan hari Kamisnya kita akan melanjutkan perjalanan dari Istanbul menuju Bursa. Tapi sebelum itu kita akan mengunjungi dulu Traditional Leather Shop, Topkapi Ottoman atau museum ini ya, Museum Topkapi. Kemudian juga kita akan ke Masjid Sultan Med, kemudian Masjid Hagia Sophia ya. Kita akan kondisikan biasanya jamaah itu akan eh,
akan dikondisikan agar bisa sholat di waktu sholat ketika mengunjungi Hagia Sophia. Jadi bisa merasakan waktu sholat di sana. Tapi kita lihat nanti ya di sana ya. Kemudian kita akan ke Roman Hippodrome. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan menuju Bursa ya dan menuju Famos Textile Outlet ya. Kemudian kita akan bermalam di Bursa. Kemudian besoknya hari Jumat kita akan menuju Kapadokia ya. Kita sarapan pagi, kemudian kita meeting point di lobi hotel sambil check out, sambil ngasihin kunci-kunci ya. Kemudian peserta akan mengunjungi Turkish Delight Shop. Nah, Bapak Ibu yang pengen beli oleh-oleh silahkan di sini. Kemudian kita akan singgah di Grand Mosque Bursa, Green Mosque ya. Kemudian kita baru akan melanjutkan perjalanan menuju Kapadokia. Oke, setelah itu besoknya di Kapadokia, Bapak Ibu, bagi peserta yang menambahkan optional tour tambahan seperti balon udara, jeep safari ya, nanti insya Allah akan dijemput oleh timnya ya. Dan Bapak Ibu di Kapadokia, insya Allah kita akan menginap di Monarch Hotel ya. Nanti sarapan pagi di sana, seperti biasa meeting point di lobi. Kita akan mengikuti Kapadokia Tour. Jadi kita akan melihat di sana kerajinan-kerajinan khas dari Kapadokia ya, seperti perhiasan, karpet, dan kota bawah tanah gitu ya. Dan lain-lainnya. Kita akan mengunjungi beberapa tempat yang bagus untuk foto di sana. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu, kita akan mengunjungi Gunung Erciyes. Gunung Erciyes nanti insya Allah kita bisa main salju di sana, Bapak Ibu ya. Kita bisa menikmati salju, kita akan menaiki cable car juga ya. Cable car insya Allah sudah include, Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau menggunakan atau menambah optional turnya seperti balon udara atau misalnya jeep safari, Bapak Ibu silakan membawa uang dolar untuk membayar secara tunai nanti ke tour guide-nya itu sekitar $300 untuk balon udara. Kemudian Jeep Safari itu sekitar $150 per orangnya Bapak Ibu ya. Jadi bayarnya nanti on the spot gitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah dari Kapadokia, besoknya hari Minggu, insya Allah kita akan menuju Istanbul lagi nih. Ya, setelah sarapan, peserta meeting point di lobi dan check out hotel, peserta akan mengunjungi Turkish Handicraft and Carpet ya. Kemudian Bapak Ibu nanti juga akan menuju Salt Lake atau Danau Garam. Ini bagus juga buat foto. Makan siang juga nanti di sana. Jadi selama perjalanan ke Istanbul kita ada stop point yang bisa kita foto-foto di sana, makan siang juga ya. Kemudian sesampainya di hotel, kita akan check-in hotel dan beristirahat untuk melanjutkan perjalanan besoknya. Nah, besoknya hari Senin Bapak Ibu, insya Allah kita akan sarapan pagi seperti biasa. Dan saya sarankan sekali Bapak Ibu ya untuk kalau misalnya makan di hotel Turki, Bapak Ibu wajib banget kayaknya bawa cemilan makanan-makanan khas Indonesia barangkali ada yang nggak cocok rasa-rasanya karena makanan Turki itu sangat berbeda sekali dengan makanan di Indonesia. Tapi kalau untuk di Arab Saudi insya Allah aman ya. Kemudian nanti kita akan naik Bosporus Cruise ya atau kapal pesiar di Selat Bosporus ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti insya Allah kita akan naik kapal. Di sana akan foto-foto, kemudian yang mau cemilan-cemilan, kemudian kita akan menuju setelah dari Bosporus Cruise Tour, kita akan melanjutkan ke Spice Bazaar. Nah, ini yang mau beli oleh-oleh boleh silahkan. Kemudian foto stop ya di Galata Tower. Di sini juga Galata Tower itu tempat yang cantik ya untuk foto-foto di sana atau ke resto-resto khas Turki juga. Kemudian belanja di Taksim Square atau Istiqlal Street. Nah, di sini juga tempat-tempat, tapi kalau Taksim Square dan Istiqlal ini lebih banyak ke branded-branded gitu ya. Jadi tidak terlalu otentik gitu ya. Kemudian kita akan menuju Istanbul Airport ya. Setelah itu terbang menggunakan Emirates lagi dari Istanbul menuju Dubai gitu ya. Nanti setelah dari Dubai kita baru akan menuju ke Jakarta ya. Jadi insya Allah kita akan terbang dari jam 8 malam ya, transit di Dubai sampai jam 1.20, kemudian lanjut lagi perjalanannya jam 4.25 sampai jam 3 sore di Jakarta. Nah, berarti kita sholat subuhnya di pesawat nih Bapak Ibu ya. Sholat subuhnya di pesawat nanti ketika pulang. Nanti insya Allah saya akan selalu mengingatkan waktu sholat, jadi supaya nggak lupa juga ya.
Seperti itu. Dan ini ada catatan beberapa Bapak Ibu ya. Itinerary dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi, dan juga Turki yang berlaku saat umroh dan tur berlangsung. Selama program berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dan ditentukan oleh pihak penyelenggara dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Seluruh peserta wajib mentaati regulasi yang berlaku. Apabila di kemudian hari peserta hendak memisahkan diri dari rombongan, wajib konfirmasi kepada saya dan membuat surat pernyataan apabila diperlukan oleh tim on duty. Umroh plus Turki ini pure 100% tur, adapun itinerary dan sebagainya sudah ditentukan oleh provider tur setempat. Tidak dibenarkan peserta membuat kegaduhan selama program berlangsung. Pihak penyelenggara berhak untuk memberikan arahan dan menjelaskan agar grup tetap kondusif. Apabila tidak ada perubahan, maka pihak penyelenggara berhak untuk mengambil langkah lanjut terhadap peserta yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Optional tour untuk balon udara itu sekitar $300 atau Jeep Safari $150 harus melalui operator yang telah ditentukan oleh provider. Apabila peserta mengikuti optional tour menggunakan operator dari provider lain, maka akan dikenakan biaya penalti sebesar $200 per peserta. Aduh, makin mahal Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tipping untuk driver dan guide Turki bersifat wajib, adapun besaran sudah ditentukan yakni $60 per pax dan sudah dimasukkan ke dalam invoice oleh accounting AM Tour Travel. Jadi nggak usah bayar-bayar lagi Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin beberapa informasinya cukup sekian saya sampaikan. Kemudian saya izin untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat Bapak Ibu ya. Eh, nah, ini ada pertanyaan ya dari Kak Ibu Helmira. Kami buku vaksinnya cuma via email, nggak ada buku fisik Pak. Bagaimana? Boleh di print aja Bapak Ibu ya. Yang mungkin via email atau soft copy gitu ya, boleh di print aja. Kemudian untuk ini ada pertanyaan, setrika lipat masuk kabin berarti ya Mas. Kalau setrika lipat sebetulnya di bagasi koper nggak apa-apa ya, karena dia tidak ada sistem baterai lithium alias dia apa namanya mengandalkan listrik ya. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Yang tidak diperkenankan adalah yang memiliki baterai lithium seperti power bank, kamera itu kan ada baterai lithiumnya ya atau baterainya. Nah, yang seperti itu yang tidak boleh sebetulnya. Kalau setrika lipat, insya Allah masih boleh. Tapi kalau mau jaga-jaga supaya nggak disita atau nanti kendala di bagian check-in pengecekan bagasinya, boleh kalau mau aman di cabin, di koper cabin boleh. Kemudian ada pertanyaan lagi, baiknya di Turki bawa dolar atau lira? Jadi kalau misalnya dolar itu, Bapak Ibu, itu hanya digunakan ketika Bapak Ibu ingin mengikuti eh, tur tambahan seperti balon udara atau jeep safari. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak akan mengikuti dua hal ini, itu cukup bawa lira saja. Nah, untuk lira sendiri, Bapak Ibu nanti akan terpakainya itu ketika kita mau jajan-jajan kecil, ya. Ketika kita lagi jalan-jalan di Istanbul, itu kan ada jajanan-jajanan setempat yang menarik, ya, yang otentik juga. Nah, Bapak Ibu nanti akan menggunakan liranya di situ kebanyakan. Kalau misalnya ketika belanja apa oleh-oleh khas Turkinya itu kadang bisa juga debit, ya, asalkan ATM-nya Visa. Bisa juga pakai dolar. Ada juga beberapa yang pakai rupiah boleh. Ya, ada beberapa tapi nggak semua. Seperti itu. Jadi silakan disesuaikan dengan keperluannya masing-masing. Yang mau naik kereta cepat gimana? Yang mau naik kereta cepat ya. Kalau untuk tur yang umroh plus Turki tanggal 20 Januari ini, insya Allah kita akan menggunakannya private bus ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau naik kereta cepat, sebetulnya saya tidak menyarankan ya karena takutnya terpisah dari rombongan dan hal segala macamnya kita nggak bisa kontrol juga Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kita akan bersama-sama bareng-bareng ya menuju Mekah menggunakan bus private bus ya Bapak Ibu ya sesuai dengan itinerary. Kemudian kalau nggak ikut naik balon udara boleh ikut untuk menikmati view-nya atau dalam rute tour ada melewati tempat banyak balon. Nah, untuk yang tidak mau ikut balon udara atau jeep safari, nanti insya Allah saya akan coba approach kepada tour guide setempatnya agar bisa menyediakan
rute-rute yang bisa kita foto-foto ya. Atau sebetulnya kalau mau cari spot foto itu, Bapak Ibu tidak bisa dari hotel karena hotel kita itu agak ke pinggir jadi tidak terlihat balon udaranya sangat-sangat kecil. Jadi kalau misalnya mau foto di balon udara, kalau misalnya memang nggak mau naik balon udara dan di musim dingin pun memang jarang sekali yang bisa naik ke udara ya karena cuaca, faktor cuaca. Yang paling ini adalah yang paling bagus sebenarnya Bapak Ibu bisa naik yang Jeep Safari. Di situ nanti akan menuju 3 tempat yang berbeda yang dimana kalau balon udaranya naik di situ bisa foto yang sangat bagus. Jadi kalau misalnya tidak ikut keduanya, eh, kita akan koordinasikan ketika sudah sampai di sana apakah memungkinkan atau tidak seperti itu. Karena biasanya ada minimumnya kalau kalau kita mau sewa mobil lagi itu harus ada minimum orangnya. Jadi nanti kita akan lihat ketika sudah sampai di sana. Untuk harga naik balon sudah fix 300 per orang. Betul, Ibu ya Ibu Leni itu jadi harganya memang sudah harga fix dari provider $300 per orangnya. Seperti itu. Kemudian naik balonnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau nggak ikut naik terus gimana? Kalau misalnya untuk balon udara maupun jeep safari biasanya akan dijemput ke hotel langsung. Itu menggunakan kendaraan yang mereka sediakan. Itu di jam setengah 6 biasanya atau jam 5 bahkan. Jam 5 pagi itu udah standby karena kan ngejar sunrise-nya Bapak Ibu ya. Jadi jam 5 setengah 6 itu paling mepet-mepetnya itu kita dijemput langsung menuju lokasi ya lokasi keberangkatan balon udaranya atau jeep safarinya. Nah, kalau misalnya selesai jam berapa itu biasanya jam 8 atau jam 9 ya Bapak Ibu. Tergantung nanti si pilot balon udaranya ya. Ada yang lama, ada yang sebentar itu beda-beda biasanya. Tapi tidak akan lebih dari jam 9 pagi ya seperti itu. Biasanya sih kebanyakan jam 8 pagi sudah pulang lagi seperti itu ya. Kemudian kalau nggak ikut naik terus gimana? Nah, kalau untuk yang Bapak Ibu yang tidak ikut balon udara ataupun jeep safari itu bisa menunggu di hotel. Nanti setelah teman-teman yang ikut balon udara atau jeep safari pada pulang ke hotel, nanti kita akan langsung menuju city tour Kapadokia. Jadi nanti insya Allah di hari itu setelah yang balon udara selesai, yang jeep safari selesai, kembali ke hotel, kita akan menuju city tour di Kapadokia. Di situ juga kita dapat spot-spot foto yang bagus-bagus insya Allah. Ya ada Goreme Valley, ada yang macam-macam, itu bagus-bagus juga kok. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait keberangkatan kita. Kalau mau mikrofonnya mau nanya langsung juga boleh ya. Gak mau ngetik, pengennya ngomong langsung boleh juga. Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam, boleh Ibu Wilda, silahkan. Iya, mau nanya Mas, apa naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah nggak jadi ya Mas ya? Kalau yang saya lihat di sini tidak ada ya Bu ya, tidak ada kereta cepat ya. Mungkin itu keberangkatan tanggal lain mungkin ya Bu ya. Karena untuk tanggal 20 Januari ini tidak ada keberangkatan Oh, akomodasi pakai kereta cepat ya, oh gitu ya. private Karena bus. kemarin, kemarin kalau nggak salah ya, itu katanya ada pilihan kalau misalnya lebih dari setengah peserta memilih kereta cepat, terus kita akan naik kereta cepat gitu. Berarti batal ya, berarti ya yang kemarin. Halo, Untuk informasi lebih update-nya mungkin nanti bisa dijawab oleh Mbak Putri ya. Silakan Mbak Put mungkin. Baik, baik siap. Mas. Halo, Terima Mbak kasih. Ibu. Siapa tadi? Mohon maaf. Wilda, Ibu Mbak, Wilda. Oh, Wilda. Ibu Wilda. Oke, Bu Wilda, kan kalau di grup itu memang ada opsional ya kemarin ya bagi Bapak Iya, Ibu benar. yang pengen list kereta cepat kalau memang kurang dari 50% itu nanti diarahkan untuk mandiri. Kalau lebih dari Mm-mm. 50% nanti insya Allah ada TL ataupun mutaif yang bersamai. Begitu ya? Benar, iya Ya, betul. benar. Ini kalau saya cek ya Bapak Ibu ya kaitannya untuk ke harga kereta untuk apa namanya ketersediaan sip kereta cepatnya memang masih ada. Tapi ini beberapa mencar-mencar, jadi nggak satu gerbong Oh, seperti oh itu. gitu. Oke, makanya Ah, kita juga agak maju mundur. Takut ah, karena memang kita cek untuk ketersediaan di gerbong keretanya sendiri itu nantinya akan terpisah gitu, iya nggak baik bisa baik. satu gerbong. Itu Ah, yang ah. pertama.
Terus Mm-mm. kaitannya nanti untuk Bapak Ibu yang ikut kereta cepat pun nanti untuk umrohnya insya Allah tetap bareng gitu karena nanti Oh iya, di nunggu Mekahnya ya, nunggu nunggu. gitu. Jadi Mm-mm. yang kereta cepat akan sampai lebih dulu, nanti bisa makan malam terlebih dahulu begitu ya, makan malam terlebih dahulu sambil menunggu grup yang bis. Biasanya selisihnya tidak terlalu banyak begitu Bu. Gitu nanti Mm-mm. apa namanya nanti bareng-bareng karena kan mutawifnya satu, TL-nya satu, jadi tetap menunggu karena nanti insya Allah nanti Bapak Ibu ketika umrohnya itu akan menggunakan transmitter ataupun alat bantu dengar gitu. Oh iya, berarti Mbak ini yang Hmm. kemarin itu kayaknya lebih dari 50% ya kalau nggak salah listnya ya kan? Ya Dan betul. ini jadi Heeh. berarti positif jadi kita naik kereta cepat ditemani oleh TL-nya? Nggak jadi Eh, ya? nanti kita coba sounding lagi ya, mesti kesepakatannya jadi atau enggak ya. Karena kan Oh memang iya, ada SNK ya ataupun apa namanya karena si seatnya itu ini tak cek ini bukan kepencar-pencar. ya kepencar-pencar. Heeh, Ini heeh, misal heeh. ya Bu ya, kalau misal Ibu Iya. ada aplikasi HHR Haramain Express ya, itu nanti Mm, gerbong pertama bisa 6 seat only, terus mm, gerbong mm, kedua mm, mm. jadi bisa Iya, bisa bisa terpencar-pencar ya, Mbak. Oh iya, kalau eh, saya sih ngikut aja yang suara terbanyak, Mbak. Kalau memang akhirnya naik bus ya udah kami ikut aja. Pokoknya kami ikut TL-nya aja gitu. Oke, siap. Nanti tak konfirmasi di grup lagi aja gitu ya, Bu ya. Baik, baik, Biar baik, Mbak semuanya Putri. sepakat gitu. Oke, Baik, baik. siap. Terima kasih, Mbak Ya, Mari. mari. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Ilham. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk Ibu Leni ya. Mas, untuk posisi duduk di pesawat random apa sudah sesuai? Soalnya maaf saya agak takut kalau duduknya terpisah dari suami, agak fobia katanya gitu. Nah, untuk duduk sendiri itu nanti ketika pas check-in, ketika check-in bagasi ya Bapak Ibu ya, itu akan ada dapat tiketnya. Nah, dari situ kita baru bisa lihat apakah Bapak Ibu nanti acak atau seperti apa, tapi nanti insya Allah akan coba dibantu ya untuk yang berkeluarga pasti akan didekatkan dengan keluarganya. Nanti ketika misalnya eh, plan B-nya ketika Bapak Ibu misalnya terpisah dengan suami atau apa gitu ya. Nanti ketika di pesawat itu biasanya boleh tukar kursi Bapak Ibu. Misalnya Ibu pengen ternyata terpisah dengan suami, ya ternyata suami Ibu sebelahnya jamaah AM Tour juga itu bisa request ataupun bukan jamaah AM Tour, Bapak Ibu masih bisa request kepada pramugari atau pramugaranya. Jadi masih bisa berubah di dalam pesawat seperti itu, Bu. Bisa dikondisikan, insya Allah nanti saya bantu juga ya di atas pesawat untuk request supaya Bapak Ibu tetap bisa sebelahan. Insya Allah nanti saya usahakan ya. Kemudian untuk pesawat nanti akan malam ya Pak. Apakah dapat makanan dari pesawat atau memang disediakan masing-masing? Oh ya, ini pertanyaan yang bagus dari Ibu Helmira. Eh, Tadi saya terlewat ya. Jadi untuk makan, insya Allah setiap penerbangan akan mendapatkan makanan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti untuk yang penerbangan Jakarta Dubai itu kan 8 jam ya. Nanti akan dapat snack plus juga makan berat. Jadi insya Allah tidak akan kelaparan ya Bapak Ibu, tidak akan harus beli makanan masing-masing. Insya Allah sudah disediakan semua. Mulai dari nanti perjalanan dari Jeddah ke Madinah, insya Allah akan ada makanan juga. Kemudian sebaliknya dari Madinah ke Mekah, insya Allah nanti akan ada makanan juga. Jadi insya Allah makanan semua sudah tercover Bapak Ibu ya. Asalkan siap-siapin perutnya aja. Karena banyak juga yang alhamdulillah kekenyangan gitu ya, tidak mengkhawatirkan soal makan. Insya Allah fokus pada ibadahnya aja. Kemudian apakah di bus ada toiletnya Mas? Ada ya, Ibu. Insya Allah nanti di toilet ada di bus ada toiletnya juga. Dan nanti insya Allah kita juga akan berhenti-berhenti di rest area ya Bapak Ibu ya untuk misalnya ada yang mau ke WC, mau apa gitu ya bisa nanti kita berhenti di rest area insya Allah. Gitu. Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke, tambahan Mas Ilham boleh ya Mas Ilham ya. Tadi Boleh, kaitannya boleh Mbak untuk Putri, silakan. ya. Tadi kaitannya untuk Bapak Ibu yang pengen bawa USG, kalau USG kita, kalau saya ya ataupun kita lebih menyarankan untuk penukarannya di Indonesia gitu. Jangan tarik tunai di Turki. Karena saya pernah kemarin Mas Ilham bawa jamaah ya tarik tunai di Turki itu charge-nya itu kurang lebih 500 ribuan
untuk tarik tunai dolar gitu. Jadi kalau lira memang charge-nya biasanya kalau tarik tunai di Turki kurang lebih 25.000. Tapi kalau dolar itu 300 sampai 500 ribuan. Kan lebih dari 100 ribu ya. Jadi sayang gitu. Oke, Heeh, terima jadi kasih sayang. Mbak Put. Oke, siap. eh sama apa ya tadi ya? Oke, udah Mas Ilham. Tadi lupa mau Oke, ngomong apa. baik, terima kasih. Ini info terbaru ya Bapak Ibu Mm-mm. ya. Jadi alangkah baiknya kita bisa tukar di Indonesia saja atau di bandara juga ada kok ya. Mm-mm. Siap, Kemudian aman. ada pertanyaan lagi. Di pesawat berarti bukan jamaah AM travel aja ya Pak? Betul, karena pesawat ini kan kapasitasnya beratus-ratus Bapak Ibu ya. Beratus-ratus orang. Jadi di dalam itu bisa jadi kita ada jamaah AM Tour, ada juga mungkin orang orang Arab Saudinya yang pulang ke sana, ada juga yang dari travel lain. Tapi biasanya itu selama saya membawa rombongan, insya Allah semuanya berdekatan gitu ya, semuanya berdekatan dan nggak ada yang sampai jauh banget nggak ada. Insya Allah ya kita usahakan. Seperti itu ya. Baik, ada lagi mungkin pertanyaan? Ya. Oh iya Mas Ilham, kayaknya kalau yang bus umroh itu kan ada toiletnya ya, tapi untuk yang di Turki kayaknya nggak ada ya. Oh iya betul. Yang di Heeh. Turki insya Allah kita akan stop di rest area beberapa kali ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di Turki itu ada wifi-nya Bapak Ibu untuk bisnya. Tapi tidak disarankan kayak buat streaming gitu. Jadi untuk memang untuk benar-benar berkomunikasi karena kan yang menggunakan banyak, jadi untuk kuotanya juga terbatas gitu. Betul betul. Oke, Bapak Ibu ada tambahan pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu kaitannya dengan persiapan Bapak Ibu sebelum berangkat menunaikan ibadah umroh dan mentazaburi alam di Turki. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Leni. Dalam koper bisa bawa air zam-zam nggak, Mas? Untuk air zam-zam, insya Allah saya lebih sarankan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan air zam-zam juga per orang itu 5 liter Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu bawa dalam botol karena khawatir nanti ketika pengecekan security check di bandara itu nanti malah kesita. Karena biasanya di security check bandara itu tidak boleh membawa air minum dari luar seperti itu. Jadi insya Allah untuk air zam-zam itu sudah ada disediakan oleh travel per orangnya 5 liter Bapak Ibu ya. Dan itu tidak akan kena cas tambahan bagasi. Jadi tidak akan dihitung. Insya Allah free ya, free sampai Indonesia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah air zam-zam sudah dapat per orang 5 liter. Free sampai Indonesia tidak ada tambahan bagasi lagi. Ini ada pertanyaan Mbak Putri. Ya, Mas. Assalamualaikum Mbak Putri, vaksin sudah diprintkan atau kami print sendiri? Nah, ini boleh Ya. kalian Oke, dijawab ya. baik, kalau dari tim operasional sendiri ya, Mbak Akira Winsa ya, kaitannya sama pas ataupun sertifikat vaksin ya, kan saat ini memang vaksinnya sendiri sudah dalam bentuk PDF ataupun sertifikat, itu sudah kita printkan pun dengan kopi visanya Bapak Ibu semua. Jadi nanti sudah kita tempelkan di paspornya Bapak Ibu. Ini tidak kita staples ya Bapak Ibu ya, kita hanya menggunakan paperclip seperti itu. Jadi insya Allah untuk ketika Bapak Ibu ingin bepergian ataupun membuat visa Schengen ya tidak dikatakan paspor rusak karena insya Allah sampai dengan saat ini AM Tour tidak pernah menstaples untuk paspor gitu. Aman insya Allah. Terus nanti Bapak Ibu juga akan dapat starter kit ya Mas Ilham ya ketika nanti di Bandara Betul, betul. Jakarta. Itu sudah ada Betul, kopi nanti visa. betul. Mhm. Jadi nanti Bapak Ibu akan dapat starter kit ya untuk perlengkapan kebutuhan dokumen. Jadi sudah disiapkan oleh tim AM Tour ya di Bandara Soekarno-Hatta nanti masing-masing akan dibagikan ya. Di dalamnya ada kopi visa, kopi paspor dan lain sebagainya. Nanti insya Allah untuk dokumen-dokumen aman. Bapak Ibu tinggal amankan saja dokumen yang nanti diberikan dan itu sudah dikemas secara rapih dan tidak perlu khawatir bakalan berceceran insya Allah nggak akan. Baik, mungkin barangkali ada pertanyaan tambahan Bapak Ibu sekalian.
Apakah masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Siap, kalau memang tidak ada pertanyaan, Mas Ilham mungkin bisa kita akhiri ya, Bapak Ibu ya. Sudah jelas ya, Bapak Ibu ya? Oke, sudah jelas mungkin Mas Ilham. Baik, kalau misalnya Bapak Ibu dirasa masih ada pertanyaan yang datang ya setelah Zoom Aha, ini diakhiri, boleh Bapak Ibu boleh. nanti nanya di grup aja ya, nanya di grup boleh, nanya Japri juga nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah saya bantu jawab juga. Dan barangkali nanti Bapak Ibu ada saudaranya atau sepupu keluarganya mungkin yang pengen nyimak Zoom ini nanti insya Allah akan dikirimkan rekamannya juga ya Mbak Putri ya. Oke, nanti Jadi saya share di grup. nah, itu nanti silakan ditonton lagi kalau misalnya ada yang lupa-lupa atau misalnya Bapak Ibu pengen nanya-nanya juga boleh ya, dipersilahkan. Insya Allah 7 hari mendatang itu seminggu lagi Bapak Ibu ya, insya Allah kita memenuhi panggilan Rob kita ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama persiapan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa ini bukan hanya persiapan tentang perjalanan saja, tapi kita juga harus mempersiapkan hati kita juga Bapak Ibu ya. Karena ini bukan perjalanan yang semua orang itu bisa untuk ke sana, tapi harus ada undangan dari Allah. Ketika Allah udah undang, apapun kondisinya pasti akan berangkat Bapak Ibu ya. Bukan soal uang, bukan soal kepintaran, tapi soal Bapak Ibu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harapkan Bapak Ibu juga mempersiapkan selain mempersiapkan perlengkapan tentunya mempersiapkan hati jauh lebih penting juga supaya kita balik ke Indonesia menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, mungkin itu saja dari saya sebagai tour leader yang akan mendampingi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita lancar terus ya perjalanannya, semua persiapannya dilancarkan, dimudahkan dari mulai keberangkatan sampai dengan kedatangan kembali di Indonesia. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ingat boleh tanyakan saja, nggak usah malu-malu. Mau di grup, mau japri boleh ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Monggo Mbak. Ya, terima kasih banyak Mas Ilham. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan ya seperti yang Mas Ilham tadi sampaikan, boleh banget ditanyakan via Jabri ataupun via grup gitu ya. Kalau dari saya sih sudah cukup juga Mas Ilham ya. Nah, Bapak Ibu, karena memang sudah tuntas ataupun Zoom ataupun eh, materinya sudah kita sampaikan semuanya. Ini juga saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah tingkah. Billahi taufik kita mungkin Mas Ilham bisa dibantu tutup ataupun dipimpin doa penutup majelisnya Mas Ilham. Baik, terima kasih Mbak Sekalian. Putri. Oke. Sebagai penutup silaturahmi online ya. Mari kita tutup dengan istighfar dulu 3 kali, Bapak Ibu. Oke. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa kafaratul majelis ya, Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita berjumpa di hari keberangkatan ya Bapak Ibu. Semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan fresh ya. Jangan lupa untuk latih fisik, Fisik. latih hati, latih juga perlengkapannya ya. Jadi ada 3 nih Betul. perlengkapan, hati dan juga fisik ya. Karena umroh itu ibadah fisik Bapak Ibu. Biasakan berjalan di pagi hari, mau sore hari boleh disesuaikan. Setiap hari coba jalan kaki ya. Insya Allah Betul. kita akan melaksanakan umroh dengan mabrur dan makbul. Amin, amin ya Allah ya Amin, Rabbal amin, amin, Alamin. amin. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Kasih Mbak selalu. Putri, Mbak Silam. Yeay, Sama-sama Ibu. sama-sama. Sampai jumpa Dadah. nanti di bandara ya. Ya, sampai jumpa di bandara Bapak Ibu dengan Mas Ilham izin saya bantu N untuk Zoom meetingnya ya Bapak Ibu ya sehat selalu. Jangan lupa berolahraga pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba. Salting, salting.